Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sahabat yang budiman, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan seluruh aktivitas kita. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dan kita laksanakan senantiasa ada dalam lindungan dan bimbingan serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan kehariban baginda agung, Nabi agung, junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk semua umatnya, termasuk kita pula yang mudah-mudahan termasuk golongan umat yang berhak mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Amin. Sahabat yang budiman, pada video sebelumnya saya telah berbagi informasi tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Dan insyaallah pada kali ini saya akan melanjutkan masih dalam pembahasan hal-hal yang mewajibkan mandi, tapi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi terkhusus kepada perempuan, yang mana ada hal yang dikhususkan kepada perempuan wajib mandi ketika mengalami hal-hal sebagai berikut, yakni haid, nifas, dan wiladah. Tidak sah sholat dan puasa seorang muslimah jika belum mandi. Artinya belum mandi wajib setelah haid dan nifas. Nah, begitu pula wanita muslim yang telah bersuami juga belum boleh disetubuhi atau belum boleh dikikuk-kikuk oleh suaminya jika belum mandi wajib setelah haid dan nifas. Kenapa belum boleh disetubuhi oleh suaminya? Karena kata Allah, wala taqrabuhunna hatta yathurn. Fa iza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. Itulah dalil kenapa wanita yang telah haid dan nifas jika belum melakukan mandi maka belum boleh disetubuhi oleh suaminya. Lalu haid itu apa? Haid itu dalam ibarat kitab Kasyifatus saja bahwa damun, darah, yakhruju min aqsa rahmil mar'ati fi awqatin makhsusatin. Jadi darah yang keluar dari ujung rahim perempuan fi awqatin makhsusatin, pada waktu-waktu tertentu. Nah, kadang diterangkan pula bahwa haid ini minimalnya sehari semalam atau 24 jam.
tahu biasanya haid ini 1 minggu dan lamanya haid itu 15 hari 15 malam. Selebihnya apabila darah masih keluar dari farji perempuan melebihi ketentuan aksarnya lebih dari 15 hari, 16, 17 dan sampai seterusnya, maka kalau darah masih keluar itu dinyatakan darah istihadah. Maka segera berobat ke dokter, periksa, takut ada atau khawatir ada penyakit yang menyertai darah keluar tersebut. Dan selama darah istihadah itu keluar, perempuan tetap setelah mandi wajib, maka wajib melaksanakan sholat, wajib melaksanakan puasa. Lalu nipas. Nah, nipas di sini adalah damun haidun mujtami'un yakhruju ba'da firagir jami'i rahmi. Jadi kalau nipas adalah damun haidun, darah haid yang terkumpul selama hamil. Jadi kan kalau wanita sedang hamil, selama kehamilannya itu biasanya tidak pernah haid. Maka ketika melahirkan itu darah yang terkumpul selama hamil, darah haid yang terkumpul selama hamil, yakhruju ba'da firaghi jami'i rahmi, yang keluar setelah kosongnya rahim perempuan ketika setelah melahirkan. Maka ada darah yang keluar, itu namanya darah nifas. Maka setelah kering darah nifas, darah haid, maka diwajibkan mandi. Setelah mandi baru beraktivitas seperti muslimah lainnya. Tapi kalau belum mandi, maka kata Sayyidatuna Aisyah kepada Sayyidatuna Fatimah dari hadis yang diriwayatkannya adalah fa idza aqbalatil haidatu fada'is shalah, maka ketika kamu sedang dapat atau menstruasi atau haid, maka tinggalkan sholat. Artinya tidak sah sholatnya, tidak sah puasanya. Wa idza adbarat angkid dami pagsili wasolli. Nah, ketika darah haid ini kering, nipas ini kering, pagsili, silahkan mandi, mandi wajib, wasolli, dan sholatlah. Itulah hal-hal yang mewajibkan mandi terkhusus kepada perempuan. 1, ketika keluar darah haid dan haid ini sudah kering, maka wajib mandi. Nipas, darah yang keluar setelah melahirkan, maka ketika sudah kering darah nipasnya wajib mandi. Maka mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan bagi kita untuk menolak lupa. Sebagai muslimah wajib tahu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.